Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita mengawali hari ini 30 April tahun 2020. Kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan awali dengan pujian Sekalipun Aku Dalam Lembah Gelap. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini Tuhan, menjadi kekuatan buat jiwa kami.
buat roh kami. Terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah firman yang Engkau akan sampaikan melalui hamba-Mu adalah firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu di dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan terkasih. Masih dalam rangkaian tema 1 tahun ini ya, mengambil tanggung jawab. Tapi khusus minggu ini kita akan berbicara banyak hal tentang hidup lebih bermakna. Nah saudara, saya sudah sangat lama juga tidak berdiri di sini. Beberapa kali kemarin digantikan oleh Noh, tetapi kemarin saya diingatkan lagi untuk membawakan. Sebenarnya saya sudah mulai ngindo ya, karena nggak tahu, tapi puji Tuhan karena bagaimanapun ini juga kesempatan yang tidak boleh kita hindari ya. Nah saudara, kalau tema kita berbicara tentang hidup lebih bermakna, saya diingatkan bahwasanya manusia hidup kita ini, diri kita ini itu berasal dari sesuatu yang sebenarnya tidak bermakna ya. Kejadian 2:7 mengatakan bahwa kita itu diambil dari debu tanah ya. Diambil dan dibentuk oleh Allah itu dari debu tanah. Debu tanah menggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak bermakna, sesuatu yang fana dan sungguh tidak bermakna. Sampai sekarang pun debu itu juga kita hindari ya, nggak ada maknanya sama sekali debu tanah itu. Nah, Tuhan membentuk kita dari debu tanah. Tapi yang berbeda adalah ketika Tuhan membentuk kita seturut dan serupa gambar Allah, menurut rupa dan gambar Allah, dan menjadi bermakna ketika ada nafas Allah, nafas Tuhan itu dihembuskan di dalam debu tanah itu yang sudah dibentuk oleh Allah. Jadi sesuatu yang tidak bermakna, Tuhan membentuk kita menjadi sesuatu yang paling mulia di hadapan Tuhan. Ciptaan Allah yang sangat mulia ini adalah manusia. Ya, dia di-create atau dibentuk bukan hanya dengan sabda. Kalau yang lainnya dengan sabda ya jadilah terang dan sebagainya. Tetapi kita itu bukan hanya diberi sabda, tetapi kita dibentuk menurut gambar dan rupa Allah. Dan firman itu sendiri yang menghembuskan nafas kehidupan dari debu tanah itu dan kita menjadi hidup. Nah, saudara, gambaran itu menunjukkan betapa rapuhnya hidup kita, betapa sebenarnya tidak bermaknanya hidup kita. Tetapi oleh karena ada roh Allah, ada firman, ada nafas Allah yang dihembuskan dalam debu tanah itu dan kita menjadi hidup. Nah saudara, gambaran kerapuhan Allah pun juga terjadi di sepanjang hidup, sejarah hidup kita ya. Mungkin kita sendiri yang tahu. Tapi bagi saya pun juga, saya mengakui hidup saya ini adalah hidup yang sangat rapuh. Seringkali kita kehilangan pengharapan, seringkali kita kehilangan iman ya, karena kita melihat sesuatu yang di depan mata itu seolah-olah ya memang sudah tidak ada pengharapan sepertinya. Nah saudara, ini masih dalam rangka Paskah juga ya, dalam rangka Paskah kita beberapa minggu yang lalu memperingati wafat dan kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib, wafat dan dikuburkan, dan kebangkitan Tuhan Yesus di hari ketiga. Nah, kerapuhan ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca lagi cerita tentang Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, itu menggambarkan betapa kerapuhan manusia itu sangat nyata. Ya, bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun mengalaminya. Padahal mereka bersama dengan Tuhan Yesus sudah bertahun-tahun ya, bersama dengan Tuhan Yesus paling tidak 3 tahun dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melihat bahkan mengalami apa yang mujizat, berbagai mujizat yang dialami Tuhan Yesus. Nah, tapi pada saat ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya, bahkan mati dikuburkan, mereka tidak tahu, mereka kehilangan pengharapan, mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi saat itu. Ya, itulah kerapuhan manusia. Karena beberapa hari atau beberapa bulan sebelumnya dia masih melihat dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Bahkan Tuhan Yesus melakukan mujizat yang terbesar, dia membangkitkan orang mati.
Lazarus dia bangkitkan hari ketiga, hari keempat ya, hari keempat Lazarus mati 4 hari, Tuhan Yesus bangkitkan mengadakan mukjizat. Murid-murid bersama-sama dengan dia. Tetapi beberapa bulan setelah itu Tuhan Yesus mati, disalibkan dan mati. Murid-murid Tuhan Yesus sangat kehilangan pengharapan dan dia tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Ya, sebulan yang lalu mereka masih bersama-sama Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, diulu-ulukan oleh masyarakat Yerusalem ya, sampai Hosana, Hosana, Hosana. Ada yang bawa pohon palem dia, pohon palma itu. Nah, pendukung Tuhan Yesus sangat banyak. Hampir satu kota Yerusalem saat itu mengelulukan Tuhan Yesus. Tetapi beberapa waktu setelah itu orang yang sama dia berkata, salibkan dia, salibkan dia. Sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan Petrus pun dia dirundung dengan ketakutan sehingga dia menyangkal Tuhan Yesus. Sesuatu yang tiba-tiba terjadi yang sulit dimengerti saat itu oleh murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka kehilangan pengharapan. Saudara, bukankah yang terjadi saat ini itu hampir sama? Mungkin 2 bulan yang lalu kita masih merasakan kenikmatan hidup ini ya, bisa kuliner, bisa kemana-mana, gitu ya, bisa bergereja dengan bebas. Tetapi lihat hari ini, tiba-tiba gereja sepi, ya, tidak ada kebaktian, ya, digantikan semua dengan streaming. Tapi kita tidak bisa leluasa untuk pergi sebulan, yang 2 bulan yang lalu kita masih bisa untuk kuliner mungkin ya. Tapi sekarang mau kuliner aja takut, ya, mending makan di rumah atau GrabFood dan sebagainya. Ya, 2 bulan yang lalu mungkin banyak di antara kita yang di luar ya masih menikmati pekerjaannya yang nyaman. Tapi dan sekarang mungkin ya kita tahu 2 bulan ini kita sering mendengar berita banyak yang diberhentikan lah, di PHK. Ya. Kita bersyukur kita masih dipercaya melayani tempat ini itu karena anugerah. Mungkin 2 bulan yang lalu banyak saudara-saudara kita yang masih menikmati kebersamaan dengan anggota keluarganya. Tetapi lihat hari ini, ya, tiba-tiba oleh pandemi ini banyak yang Tuhan panggil. Sesuatu yang kita tidak bisa mengerti, sesuatu yang sulit mengerti, apa yang terjadi. Seperti halnya murid-murid saat itu. Padahal Tuhan berkata jauh sebelum kejadian itu, Tuhan berkata, aku akan mati, aku akan disalibkan, aku akan mati, akan dikuburkan. Tetapi jangan takut, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bahkan berkata bukan hanya dengan murid-muridnya, dengan banyak orang dia berkata seperti itu. Nah, tapi ketika itu terjadi, murid-murid tidak lagi mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan mati, aku akan bangkit, aku akan disalibkan, aku akan mati, dan hari ketiga aku bangkit. Artinya sebenarnya yang terjadi saat itu sebenarnya itu sudah dalam kendali dan rencana Tuhan yang sempurna sebenarnya. Tetapi kenapa murid-murid saat itu kehilangan pengharapan? Karena dia menyandarkan dirinya dengan apa yang dia lihat. Tuhan Yesus yang sangat berkuasa, sebelumnya dia melihat mengadakan banyak mukjizat. Saat itu dia melihat Tuhan Yesus tidak berdaya di kayu salib. Tuhan Yesus yang dulu mengadakan mukjizat, membangkitkan orang mati, tapi Tuhan Yesus yang sama, murid-murid melihat dia mati di kayu salib dan benar-benar dikuburkan. Sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh murid-murid. Padahal Tuhan Yesus berkata, aku akan mati, aku akan bangkit pada hari ketiga. Bukankah itu sebenarnya sudah dalam rencana dan kendali Tuhan? Dan saya percaya ketika hari-hari ini tuh pandemi ini terjadi, itu sebenarnya sudah dalam rencana dan kendali Tuhan yang sempurna. Tapi ketika kita melihat kondisi yang sekarang ini, seringkali kita putus pengharapan karena kita melihat, kita menyandarkan diri kita dengan apa yang kita lihat, bukan apa yang Tuhan katakan. Seringkali seperti itu. Murid-murid juga mengalami hal yang sama. Nah saudara, mari kita belajar untuk kita mengerti sebenarnya diri kita memang rapuh. Tapi dari kerapuhan ini janganlah kita menyandarkan diri pada apa yang kita lihat saat ini. Tapi kita tetap bersandar dan percaya bahwa semua yang terjadi ini Allah kendali dan Allah berkuasa. Nah saudara, untuk kita bisa menjadi bermakna adalah kita sendiri harus kuat, ya.
Kalau kita sendiri tidak kuat, bagaimana kita bisa menjadi bermakna? Ya. Yang kedua adalah memang hidup ini memang harus bermakna. Karena kalau tidak bermakna ya seperti halnya patung tanpa dan nafas kehidupan tidak akan bermakna. Seperti halnya Allah meng-create kita dari debu tanah, sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak bermakna menjadi bermakna oleh karena nafas kehidupan. Nah, saudara, saya mengingat cerita ketika di Wuhan ya, di Wuhan sedemikian, kalau Bapak Ibu pernah melihat videonya itu sedemikian mencekam ya, kalau saat itu memang benar-benar lockdown seperti kota mati di Wuhan. Saya percaya di sana juga mengalami banyak hal yang seperti kita alami saat ini. Banyak yang sudah di PHK dan sebagainya, sudah banyak kehilangan pekerjaan, banyak orang yang meninggal, kita mendengar sendiri. Iya. Nah, tetapi waktu momen itu adalah momen yang luar biasa ketika ada orang di dalam keputusasaannya, di dalam kesulitan hidupnya mungkin, tetapi dia bangkit dan dia membuka jendela apartemennya dan berkata, "Jiao Wuhan, Jiao Wuhan." Dan dia berteriak dengan keras, "Jiao Wuhan, Jiao Wuhan, Jiao Wuhan." Sampai suara itu terdengar banyak karena menggaung ya, dia hidup di apartemen, dia menggaung kemana-mana. Dari gaungan itu mereka banyak orang yang mendengar ada suara Jiao Wuhan, Jiao Wuhan. Kuatlah Wuhan, kuatlah Wuhan, kuatlah Wuhan. Bangkit Wuhan, bangkit Wuhan, seperti itu. Nah, dan itu menggaung didengar oleh banyak orang di sekitar situ, dan itu malam hari, saudara, malam hari. Dan itu memberi kekuatan buat yang lain. Yang lain ketika mendengar itu dia juga berkata, "Aku harus kuat dan aku harus memberi kekuatan buat orang." Dia buka juga jendela rumahnya, dia berteriak yang sama, "Jiao Wuhan, Jiao Wuhan, bangkitlah Wuhan, bangkitlah Wuhan, kuatlah Wuhan." Nah, itu memberkati banyak orang di sana saat itu, dan itu menjadi kekuatan buat banyak orang. Nah, saudara, untuk menjadi bermakna tidak sulit sebenarnya. Apa yang kita punya, tapi yang penting kita jangan bersandar, janganlah kita takut dengan apa yang terjadi. Tapi kita sendiri harus kuat. Bagaimana supaya kita kuat? Kita harus bersandar pada Tuhan. Jangan bersandar pada apa yang kita lihat. Ya, karena saya percaya semua ini dalam kendali dan kuasa Tuhan yang sempurna. Nah, ketika kita kuat, janganlah kita kuat itu hanya untuk diri kita sendiri. Bila kita menjadi hidup kita bermakna dengan apapun yang kita ada. Saudara, kalau saya melihat beberapa bulan waktu ini ya, karena saya juga ditugasi untuk menerima donasi ya, saya tuh sampai gerantes, terharu, karena betapa orang-orang itu mempunyai hati yang benar-benar luar biasa buat krisis kemanusiaan hari-hari ini ya. Saya pernah menerima donasi itu hanya beberapa lembar masker. Mungkin 5 kalau nggak salah. Dia kirimkan 5 lembar masker ini, dia alamatkan ke rumah sakit kita, dan itu dari Surabaya. Jadi betapa hati orang-orang itu, dan ini hanya 5 lembar, tapi itu menguatkan kami. Saya tak pamerkan kepada teman-teman waktu itu. Coba lihat teman-teman, mereka punyanya hanya 5 lembar, tapi diberikan pada kita. Itu seperti, saudara. Nah, kita sendiri sekarang berada di rumah sakit ya, di rumah sakit yang di garda depan. Biarlah kita sendiri kuat oleh karena firman Tuhan, oleh karena nafas yang Tuhan berikan. Jangan kita melihat kondisi rumah sakit kita yang seperti ini, tapi kita jadi takut, jadi letih lesu, jadi khawatir. Tapi biarlah kita kuat karena kita bersandar pada Allah yang teguh. Yang kedua, biarlah kita jadi bermakna bagi hidup orang-orang. Karena ketika kita dikuatkan, kita diberi anugerah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Apapun, mungkin saudara punya mungkin punya kata-kata yang baik untuk menguatkan, share-lah itu di medsos Bapak Ibu saudara. Seperti halnya orang buat itu, Wuhan, kuatlah Tuhan, kuatlah, itu menjadi kekuatan. Ya, apapun kita punya apa yang bisa kita memberkati kalau saya sama istri itu ngobrol kemarin, kami beli karena saya juga sedih ya melihat orang-orang jalanan ngamen. Saya juga sering di pasar kalau hari Minggu itu banyak yang masih belum maskeran. Dan waktu itu satu sama istri itu bilang, yuk tuku masker ya. Kami itu beli masker dan ditaruh di mobil. Jadi ketika ada orang ngamen dan sebagainya, ya saya kasih beberapa uang, tapi saya juga memberikan masker gitu, tukang parkir dan sebagainya. Nah, itu hal yang kecil yang kami bisa lihat, dan itu saya kira bermanfaat ya. Apapun yang Bapak Ibu bisa lakukan.
hari-hari ini banyak orang yang butuh pertolongan kita sekecil apapun itu menjadi berkat yang besar buat banyak orang. Ya, banyak yang sudah kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan pengharapan, mungkin kita nggak bisa ngasih duit, ngasih apa. Mungkin beras bulanan yang kita terima saat ini, yang selama ini kita konsumsi, mungkin kita sisihkan beberapa untuk jadi berkat buat orang-orang itu alangkah baiknya. Dan itu pasti akan memberkati. Seperti halnya ketika rumah sakit kita mendapat 5 lembar, ini tuh itu sangat menolong, sangat memberkati kita, rumah sakit kita. Ya, Bapak Ibu, lakukan apa yang bisa kita lakukan menjadi hidup lebih berani. Yang pertama, kita jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa, jangan patah arang, jangan bersandar dengan apa yang kita lihat, bersandar pada Tuhan yang beri kekuatan. Yang kedua, jadilah berkat buat banyak orang, karena ini masanya untuk kita memberkati. Kita diberkati, rumah sakit juga tetap diberkati, itu untuk memberkati banyak orang, menjadi lebih bermakna. Amin. Kiranya Tuhan memberi kekuatan buat kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat pagi ini, firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati yang baru sudah kami sampaikan. Engkau sendiri yang menguatkan kami, Engkau sendiri yang memberi pengertian kami lebih dalam, Tuhan. Apa yang Kau mau di dalam hidup kami hari-hari ini. Kami percaya semua yang terjadi hari ini adalah dalam kendali Tuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan, dan kami tidak mau bersandar apa yang kami lihat, tapi kami mau bersandar dengan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap anak-anak-Mu di rumah sakit ini. Kami bersyukur buat rumah sakit ini, Tuhan, menjadi ladang pelayanan kami. Dan kami berdoa biar rumah sakit-Mu ini menjadi berkat buat banyak orang. Bapak, kami menyerahkan anak-anak-Mu saat ini, terkhusus Bapak Anas Mahendra dan Suster Ati Marlia yang saat ini sedang menderita sakit. Mari Tuhan, apapun sakit penyakit yang diderita saat ini, saya percaya Engkau juga pegang kendali yang sama, dan rencana Tuhan adalah rencana yang indah, rencana yang baik. Terima kasih kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ini, Tuhan. Saya percaya menurut waktu dan cara Tuhan Engkau akan pulihkan sempurna demi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keluarganya yang merawat anak-anak-Mu ini, juga Engkau memberkati, Tuhan. Bila tidak berkat kekuatan, penghiburan, kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rumah sakit-Mu ini terus, dan kami terus bergantung dalam tangan Tuhan. Ke depan mungkin hari-hari yang berat yang kami tidak bisa mengerti, tapi kami percaya Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh direksi dan seluruh staf, dan juga semua pelaksana dan anak Tuhan yang Tuhan percaya melayani tempat ini. Mari Tuhan, Kau sendiri yang berkekuatan menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pasien juga yang Tuhan percayakan. Kami percaya tidak ada yang berat, yang tidak akan mampu Kau sembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami dan ucap syukur kami dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita lagi berdiri, kita akan pujikan lagu ini. Jangan.